Halo Sobat Cek Fakta, keputusan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru-baru ini menimbulkan diskusi panas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Menjelang FIFA Match di September tahun 2025, ketika Garuda akan menghadapi Kuwait 5 September dan Lebanon 8 September, Kluivert membuat langkah mengejutkan, mencoret 8 pemain sekaligus dari daftar skuad. Bagi sebagian supporter, keputusan ini dianggap berani, bahkan berisiko. Mengapa? Karena sebagian nama yang dicoret bukan pemain sembarangan. Ada kiper utama, kapten, hingga penyerang andalan. Namun, di balik itu semua, ada strategi besar yang sedang dipersiapkan sang pelatih asal Belanda. Dalam liputan khusus ini, Cek Fakta akan mengupas secara detail siapa saja pemain yang dicoret, apa alasannya, bagaimana kondisi mereka, serta apa dampaknya terhadap kekuatan Timnas Indonesia. Kami juga akan menyajikan analisis taktik, profil singkat pemain, hingga prediksi formasi menghadapi Kuwait dan Lebanon. Pada Juni tahun 2025 lalu, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk menghadapi dua raksasa Asia, China dan Jepang, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang cukup besar ini wajar, karena Kluivert ingin memiliki opsi luas sekaligus memantau kondisi fisik pemain setelah musim kompetisi yang padat. Namun, untuk FIFA Match di September, jumlah itu dipangkas menjadi 27 pemain. Artinya ada 8 pemain yang dikoret dari daftar sebelumnya. Pemangkasan ini bukan semata karena kuota, melainkan hasil analisis detail dari tim pelatih, mulai dari aspek medis, performa di klub, hingga kebutuhan taktis. Mari kita bahas satu persatu siapa saja mereka, lengkap dengan kondisi terkini, alasan pencoretan, dan dampaknya terhadap timnas. Pertama, Maarten Paes kiper FC Dallas MLS cedera menjadi alasan utama absennya Paes. Sang penjaga gawang menderita cedera otot paha atas saat tampil di Major League Soccer. Padahal, ia sempat menjadi pilihan utama di beberapa laga penting. Profil singkat, usia 27 tahun, lahir di Nijmegen, Belanda. Berkarier di FC Dallas sejak 2022. Resmi membela Timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Kontribusi terakhir, menjadi starter melawan Jepang di laga kualifikasi. Dampak absensi, kehilangan Paes membuat persaingan kiper lebih terbuka. Kini Imel Odero diprediksi jadi pilihan utama, ditemani Hernando Ari dan Nadeo. Kedua, Yves Jenner gelandang, FC Utrecht. Tidak ada konfirmasi resmi soal cederanya, tapi isu kebugaran membuat Yves tidak dipanggil. Ini cukup disayangkan karena Jenner dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang bisa menutup celah di lini tengah. Profil singkat, usia 22 tahun, lahir di Utrecht, Belanda. Posisi gelandang bertahan. Kontribusi terakhir, menjadi starter melawan China, menunjukkan permainan disiplin meski Indonesia kalah. Dampak absensi. Hilangnya Evers sedikit mengurangi kekuatan bertahan di lini tengah, namun kembalinya Mark Klok menutup celah ini. Ketiga, all-round striker. FC Utrecht cedera pergelangan kaki yang dialaminya di Piala Presiden 2025 membuat Owo harus absen. Padahal, striker 25 tahun ini sempat jadi tumpuan lini depan. Profil singkat, lahir di Arnhem, Belanda. Bergabung dengan Utrecht pada ke-2023. Kontribusi terakhir, bermain melawan Jepang, meski gagal mencetak gol. Dampak absensi. Lini depan Indonesia jadi minim opsi. Praktis hanya ada Ramadan Sananta sebagai striker murni. Keempat, Rafael Struijk striker. Den Haag Struijk tidak dicoret karena performa, melainkan diproyeksikan untuk Timnas U23. Indonesia U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 ke-2026. Profil singkat, usia 21 tahun, striker muda berbakat, lahir di Belanda. Kontribusi terakhir, menjadi penentu kemenangan melawan Vietnam U23 di Piala AFF. Dampak absensi. Timnas senior kehilangan opsi menyerang, tapi Garuda Muda mendapat tambahan kekuatan. Kelima, Reza Arya Pratama kiper, PSM Makassar kiper 24 tahun ini tidak dipanggil karena persaingan di posisi penjaga gawang sangat ketat. Ada Odero, Hernando, dan Nadeo yang dianggap lebih siap. Profil singkat,
Osel Semarang, kiper utama PSM Makassar. Kontribusi terakhir, belum pernah tampil sebagai starter di era Kluivert. Dampak absensi tidak signifikan karena memang posisinya sudah penuh. Keenam, Pratama Arhan bek kiri. Taukio Verdi nama besar yang mengejutkan publik. Bukan karena cedera, melainkan karena alasan kedalaman skuad. Patrick Kluivert ingin mencoba bek kiri lain. Profil singkat, usia 23 tahun, lahir di Blora. Dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauh. Kontribusi terakhir, starter melawan Jepang, namun tampil kurang konsisten. Dampak absensi. Indonesia kehilangan pengalaman di sisi kiri, tapi bisa memberi ruang untuk talenta muda seperti Bagas Kava atau Shane Patinama. Ketujuh, Asnawi Mangku Alam bek kanan. Port FC Thailand kapten timnas di beberapa laga terakhir ini juga tidak masuk daftar. Alasannya mirip dengan Arhan, kedalaman skuad di sektor kanan. Profil singkat, usia 25 tahun, lahir di Makassar. Saat ini bermain untuk Port FC di Thailand. Kontribusi terakhir, melawan China dan Jepang, menjadi motor serangan dari sisi kanan. Dampak absensi, lini kanan kehilangan pemimpin berpengalaman, tapi membuka kesempatan bagi pemain lain. Kedelapan, Septian Bagaskara striker. Dewa United Septian tidak masuk karena Patrick Kluivert lebih percaya pada Ramadan Sananta. Profil singkat, usia 27 tahun, lahir di Kediri. Striker subur di Liga Pertama. Kontribusi terakhir, masuk skuad melawan Jepang, meski tidak dimainkan. Dampak absensi. Indonesia hanya punya satu striker murni Sananta. Risiko besar jika ada cedera. Analisis strategi Patrick Kluivert melihat nama-nama yang dikoret, jelas ada pola tertentu dalam keputusan Kluivert. Cedera jadi faktor utama PAS overall. Sinkronisasi dengan tim U23 Struik. Uji kedalaman skuad Arhan, Asnawi. Seleksi ketat di posisi kiper dan striker Reza Septian. Keputusan ini memang berani, karena praktis Indonesia tampil hanya dengan satu striker murni. Ada kemungkinan Kluivert akan mengandalkan sistem false nine dengan winger seperti Ragnar Oratmangoen atau Marcelino Ferdinand ditempatkan lebih ke depan. Kabar baik, kembalinya Mark Klok dan Ragnar Oratmangoen. Di balik pencoretan, ada dua kabar positif. Mark Klok kembali setelah lama absen. Perannya vital sebagai pengatur tempo di lini tengah. Ragnar Oratmangoen pulih dari sakit. Kreativitasnya di sisi sayap bisa jadi senjata penting. Kehadiran keduanya bisa menutup kelemahan akibat absennya beberapa pemain inti. Proyeksi formasi Vias Kuwait dan Lebanon dengan komposisi sekarang, kemungkinan Kluivert akan mencoba pola 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kiper, Imel Odero bek. Patinama, Jordi Amat, Ilken Baget, Sandy Walsh gelandang. Klop, Amhai, Marcelino sayap, Witan, Ragnar striker. Sananta. Jika Sananta tidak bisa maksimal, Kluivert mungkin akan mendorong Ragnar atau Marcelino sebagai false nine. Pencoretan 8 pemain ini bukan sekadar keputusan teknis biasa. Patrick Kluivert ingin membangun skuad yang lebih fleksibel, mengantisipasi cedera, serta memberi ruang bagi regenerasi. Meski ada risiko besar di lini depan, strategi ini bisa jadi langkah tepat untuk jangka panjang. Apakah keputusan ini akan terbukti cerdas? Jawabannya akan terlihat di lapangan saat Indonesia menghadapi Kuwait dan Lebanon.